Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Rawan dari kelas manajemen gabungan. Di sini saya dan rekan-rekan saya yang bernama Nur Arif Rajai, Steve Ebenezer Karundeng, dan Muhammad Rizky Aprizal akan mempresentasikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk hierarki dalam desain organisasi. Hierarki sendiri dalam desain organisasi adalah sebuah struktur penting yang mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat hierarki yang tepat, yang akan disampaikan oleh Nur Arif Rajai. Oke, terima kasih Feriawan. Kali ini saya akan membacakan mengenai faktor-faktor mempengaruhi hierarki organisasi. Itu ada beberapa. Yang pertama itu mengenai ukuran organisasi, yang dimana semakin besar organisasi akan semakin kompleks dan lebih tinggi tingkat hierarkinya. Dan perlu dibuat untuk semakin banyak karyawan dan tugas yang akan perlu dikelola. Untuk yang kedua yaitu jenis industri ataupun sektor, di mana tingkat persaingan itu sendiri di industri yang tinggi dan berkembang pesat memerlukan hierarki yang lebih cukup untuk mencapai tujuan. Sementara industri yang memfokuskan pada inovasi memilih struktur yang lebih datar. Yang ketiga itu ada kebutuhan komunikasi organisasi, yang dimana tingkat hierarkinya yang tinggi dapat memperlambat arus komunikasi antara karyawan dan membuat perusahaan pelambat menanggapi perubahan dan peluang baru yang akan datang. Untuk yang terakhir yaitu struktur organisasi dan alur pekerjaan, yang dimana hierarki perlu diatur sedemikian rupa agar alur kerja berjalan dengan lancar dan setiap karyawan tahu apa yang harus dilakukan. Next. Untuk selanjutnya itu akan dibacakan oleh Rizky Aprizal. Peran kepemimpinan dalam bentuk hierarki. Yang pertama itu menentukan visi dan misi. Pemimpin ditugaskan untuk menentukan tujuan dan arah organisasi yang akan mempengaruhi bentuk hierarkinya. Yang kedua, mendorong kreativitas dan inovasi. Kepemimpinan yang inklusif dan mendorong kreativitas dapat menghasilkan struktur yang lebih datar, yang memungkinkan untuk lebih banyak kolaborasi dan inovasi. Yang ketiga, membagi tugas dan wewenang. Pemimpin yang harus memastikan bahwa struktur organisasi memungkinkan tugas dan tanggung jawab dibagi dengan efektif, sehingga karyawan merasa dihargai dan produktivitas dapat ditingkatkan. Next. Tingkat kompleksitas tugas. Yang pertama, membuat struktur yang lebih tinggi. Jika tugas-tugas yang dihadapi perusahaan sangat canggih, hierarki akan lebih tinggi agar perusahaan dapat menangani tugas-tugas tersebut. Yang kedua, struktur yang lebih datar. Jika tugas-tugas yang dilakukan relatif sederhana, hierarki yang lebih datar mungkin cukup. Ini dapat memberikan ruang untuk lebih banyak fleksibilitas dan kreativitas. Dan terakhir, menjaga keseimbangan. Penting untuk menemukan keseimbangan sehingga struktur organisasi tidak terlalu rumit atau terlalu ramping dan dapat menangani tugas-tugas yang perusahaan hadapi dengan efektif. Next yang akan dibacakan oleh Steve Eben. Faktor budaya dan nilai-nilai organisasi. Yang pertama ada nilai organisasi. Hierarki dibentuk untuk mencerminkan nilai-nilai organisasi. Jika perusahaan memiliki nilai-nilai yang mempromosikan kesederhanaan, hierarki yang lebih datar mungkin cocok. Lalu yang kedua ada budaya organisasi. Budaya dan gaya hidup organisasi juga mempengaruhi bentuk hierarki. Sifat organisasi yang lebih fleksibel dan kolaboratif memerlukan hierarki yang lebih terbuka dan datar. Lalu yang terakhir ada peluang pengembangan karir. Perusahaan yang mendorong perkembangan karir dan kesempatan pemerataan di seluruh jajaran perlu memiliki bentuk hierarki yang lebih datar agar karyawan dapat memperoleh keuntungan dari pelatihan dan pengembangan karir. Lalu ada solidifikasi bentuk hierarki.
Bentuk hierarki organisasi harus disusun dengan mendasarkan pada berbagai faktor seperti struktur organisasi, kompleksitas tugas, kebutuhan komunikasi, organisasi, dan nilai-nilai perusahaan. Dengan cara ini, kita dapat membuat organisasi yang dapat beradaptasi dan berkembang sesuai kebutuhan pekerjaan dan pasar. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.